Tadi melihat nggak makhluk gaib di sini? Iya. Ya, ini pemirsa, ini kebetulan salah satu pasien ada yang indigo ini masih kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat makhluk gaib ya, tak apa saya? Ya. Nah, bisa melihat ini pemirsa. Ini asli bisa melihat ini. Nah, ini mainan saya panjangkan, tahu panjang? Iya. Saya kecilkan, Pemirsa, ini pertarungan antara spiritual dengan santri, cuma sukmanya saya masukkan ke dalam santri karena sukma santri keluar. Sudah berapa tahun? Lebih dari 3 tahun ya. Jadi pernah keluar ulat ya dalam tubuh ya. Pernah keluar ulat, mata samar seperti sawang, terus Badan sakit dan sebagainya. panas itu. Kurang lebih berapa tahun? Hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahun. Ini anak sama ibu pemirsa. Insya Allah kita akan coba cek. Ini menarik kasusnya ini. Cukup lumayan unik ini. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Penyakitnya sihir apa mutlak? Jadi lihat santri, insya Allah ini sihir. Jadi kita harus pindah tempat, kemungkinan ada pertarungan ya. Ada makhluk gaibnya enggak? Banyak. Ada berapa jumlah jin kurang lebih dalam setiap warna? 4 sampai 5. Saya pinjam salah satunya yang dari ibunya saja. Assalamualaikum. Buka matanya saya, buka. Oh ya, saya mau tanya, apa Anda berkaitan dengan pasien ini? Aku dikongkon. Sudah berapa tahun Anda masuk ke dalam pasien ini? Setahun lebih. Apa Anda juga berkaitan dengan putrinya? Karena sama-sama ini sihir, kelihatannya. Koncoku. Total berapa jumlah anak buah Anda? Itu. Yang menyuruh Anda? Paranormal mana? Kenapa? Ada urusanmu. Ya sudah, nanti akan saya urus. Keluar dulu. Assalamualaikum Pak. Saya pindah sukman jenengan ke spiritualnya. Sudah nyampe Pak? Paranormalnya tahu Anda enggak? Tidak, tapi Bisa merasakan? merasakan. Saya buat jalur lain. Ada sinar lain enggak selain spiritual itu? Ada ya? Coba jenengan terbang ke sinar yang lain. Yang spiritual yang satunya ini enggak, karena tidak bisa melihat sukma. Bisa melihat enggak? Bisa. Bisa ya, lumayan. Saya minum jasadnya. Saya kontak spiritualnya yang bisa melihat itu. Assalamualaikum. Oh, Anda Muslim ya? Anda berkaitan dengan pasien ini? Sudah lama sangat sekali penderitaannya. Ini pasien bisa keluar ulat ini, bahaya sekali ini. Bahkan anaknya saja sering mengalami keanehan yang zahir. Kenapa nggak ada cabut atau mungkin Anda lepaskan targetnya? Masih kontrak. Apa? Masih kontrak. Berapa banyak kontraknya? Rahasia aku. Rahasia ya. Santai amat Anda. Anda asli mana? Penting loh. Keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Silakan. Pemirsa, ini pertarungan antara spiritual dengan santri, cuma sukmanya saya masukkan ke dalam santri karena sukma santri keluar. Dan ini santri sengaja saya segel ini tubuhnya karena yang saya takutkan banyak peton di sini ya.
tayangan ini demi Allah apa adanya, real. Saya buka tangan, segel tangan jenengan Pak. Coba lepaskan Pak Junaid. Gimana? Lihat saya. Masih teruskan nggak? Aku nanti urusan gue. Ya memang saya juga nggak punya urusan dengan Anda, karena berhubung kita sama-sama disuruh pasien, ya kita sama-sama punya urusan. Gimana? Teruskan nggak? Tidak ya? Oh ya. Lepas, cabut semua sihir Anda. Cabut semuanya. Saya nggak mau tahu. Anda bisa memasukkan, berarti Anda bisa mengeluarkan. Saya kirim sukma jenengan ke nya lagi. Yang tidak bisa melihat sukma tadi. Urus. Segel tubuhnya. Jangan dibunuh, Pak. Cabut semuanya. Bersih apa tidak, nanti saya akan cek kembali. Kasihan tamunya, udah berapa tahun ini. Kemampuan sihir Anda saya akui luar biasa, karena sudah mengeluarkan sifat doer seperti belatung dan lain sebagainya. Aku mati kongko. Itu urusan Anda. Kalau Anda disuruh, saya suruh. Pilih nyawa Anda atau pilih lepas satu pasien saja. Saya nggak ikut campur dengan pasien Anda yang lain kok. Saya cuma hanya mengurusi satu pasien Anda saja kok. Gimana? Sekarang Anda punya perjanjian dengan saya. Saya mau tanya, Anda dukun mana? Kembali. Pak Ramal yang satunya gimana? Sudah dengan urus? Saya pinjam jasadnya. Saya kontak sukmanya. Assalamualaikum. Ini si pasien lepaskan ya. Anda jangan terlalu ikut campur kasus ini. Makanya Anda tidak saya urus. Mending cari pasien lain aja lah. Terima kasih. Sewaktu-waktu silakan silaturahmi ke sini. Kembali di sukma. Bersihkan bekas-bekasnya. Biasanya hari-harinya mbaknya apa yang dirasakan sakit? Nyeri bagian mana? Bagian sini ya. Coba sekarang dibuat berdiri, nyeri nggak? Masih nyeri nggak? Agak sedikit ya. Dirasakan apa? Kakinya biasanya rasanya seperti apa? Kebas? Iya. Ya, kebas ya. Selain itu apa? Seperti kayak ditusuk-tusuk sama hangat? Iya ya? Kayak apa hangat? Kalau kebasnya setiap hari apa enggak? Setiap hari. Sekarang kebas enggak? Coba dirasakan. Coba berdiri saja. Masih sedikit. Masih sedikit ya? Udah duduk kembali. Bisa sembuh ya? Insya Allah. Mantap aja. Ada yang tanyakan lagi? Ini loh saya minta tolong. Ini Lupa cucu saya. Nah, kenapa? Ya. Sering nggak fokus, terus gitu dia loh. sering melihat-lihat. Iya, ini indigo ini. Loh. Tadi kesini Sedikit indigo. ada gini-gini ya. Ini sini nggak apa-apa sama nggak apa-apa. Saya tahu kok dia itu. Nah, nggak apa-apa sini nggak apa-apa. Banyak sih indigo. Agak apa-apa ini. Tadi melihat nggak makhluk gaib di sini? Iya. Ya, ini pemirsa, ini kebetulan salah satu pasien ada yang indigo ini, masih kecil ini. Bismillah. Lihat makhluk gaib ya, tak apa saya? Ya. Nah, bisa melihat ini pemirsa. Ini asli bisa melihat ini. Nah, ini mainan saya panjangkan, tahu panjang? Iya. Saya kecilkan, saya tarik saya hubung-hubung ini jinnya ini. Saya kembalikan kayak mainan kan? Nah, ini pemirsa. Bismillah. Sering lupa gitu kan. Pelajaran nggak fokus. Karena setiap indigo biasanya kebanyakan nggak fokus. Satu-satunya jalan, tapi semua itu kembali pada keluarga. Apakah ingin dihilangi apa enggak indigonya? Coba sini adiknya sini. Saya buat supaya fokus.
Oh ya, ini saya pesan sama adiknya. Adiknya kan indigo, bisa melihat makhluk gaib. Usahakan ya jika melihat makhluk gaib mengajak Anda, jangan mau, ya. Karena yang ditakutkan gini, di saat Anda diajak seolah-olah itu tempat bermain, tapi kenyataannya itu air atau danau, sehingga Anda akan tenggelam. Ya, paham ya? Jadi apapun itu makhluk gaib, jika mengajak Anda, jangan mau. Karena banyak kejadian tamu yang di sini sama seperti Anda indigo, setelah diajak main nggak taunya itu lautan. Padahal perasaannya nggak lautan gitu loh ya, paham ya? Ini untuk menghindari untuk menghindari sesuatu yang ditakutkan, saya tangan telapannya gini. Pernah ngusir jin nggak? Nggak pernah ya, nggak bisa ya. Nah, sekarang saya datangkan makhluk gaib. Ini ada makhluk gaib ya. Ya, coba tangannya gini, ikuti gerakan saya. Baca Bismillah. Bismillah. Kecilkan, Srit. Nah, kecil kan? Ya, makhluk gaibnya kecil kan? Nah, sekarang baca Bismillah. Sentil gini. Nah, sama hidung ya. Nah, terlempar kan? Iya ya? Nah, itu caranya seperti ya. Jadi kalau ada jin yang datang atau bisik-bisik adik, langsung gunakan jari Anda seperti ini. Ya, karena tangannya sudah saya isi untuk jaga-jaga, enggak apa-apa. Enggak usah takut. Di sini kemarin itu ya tahu kok. Katanya di rumah sini ada pelindungnya. Sini. Tapi dengan sana dulu. Ya, sana dulu aja enggak apa-apa. Penyakit apa? Jantung. Penyakit jantung. Saya buka dimensi penyakit gaibnya. Ada apa? Makhluk gaib. Berapa jumlah makhluk gaib? 2. Pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Oh ya, saya mau tanya, apa Anda berkaitan dengan kasus si pasien? Anda masuk sebelum apa setelah penyakit? Durung ya. Durung. Alasannya apa masuk? Aku dikongkon. Jangan bohong, enggak. Ngawur iki. Ngawur kenapa? Mlebu-mlebu bangunanku. Memang ada yang rusak barang Anda, hingga sampai Anda masuk ke simbaknya, bahkan penyakit medisnya tidak terlihat jika di ronsen. Apa kowe? Assalamualaikum Pak. Dua-duanya. Langsung tangkap saja. Waktunya nggak ngatasi. Sudah Pak. Masukkan ke ilmu segel tulang saja. Saya buka dimensi penyakit boirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Tinggal berapa persen penyakit boirnya? Jantungnya? Kembali suka Anda ke jasad. Makhluk gaibnya kan sudah saya ambil. Nanti insya Allah kalau Mbak ronsen atau apa nanti akan terlihat penyakit jantungnya. Tapi syukur-syukur penyakit itu sudah menipis. Masalah Anda ingin buktikan rongsel apa tidak itu hak jenengan. Tapi insya Allah. Sedangkan ciri-ciri penyakit gaib yang pasti kita merasakan rasa panas. Itu pertama ya. Kedua, jika penyakit tersebut sudah terasa bergerak, Mbak kan sudah merasakan kayak bergerak ya, street-street itu ya. Itu biasanya penyakit gaib itu sudah terlalu lama. Dalam arti bangsa jin itu sudah menguasai. Tapi bukan berarti jenengan kesurupan, tidak. Karena tingkatannya khadam. Biasanya kalau hari-harinya apa yang dirasakan? Sesek. Sesek ya? Setiap hari sesek ya? Sekarang sesek enggak? Enggak sesek ya? Bismillahirrahmanirrahim.